Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan cara membuat klinometer beserta dengan caranya. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Najwa Farah Piliani. Nama saya Isal Fianurani. Nama saya Milani Agustin. Nama saya Ahmad Ampan. Nama saya Nama saya Rifan Salika Putra. Selamat menonton. Sebelum kita membuat klinometer, kita bahas terlebih dahulu apa itu klinometer. Klinometer adalah alat sederhana untuk mengukur sudut elevasi antara garis datar dan sebuah garis yang memperhitungkan sebuah titik pada garis datar tersebut dengan titik puncak ujung sebuah objek. Aplikasinya digunakan untuk mengukur tinggi panjang suatu objek dengan memanfaatkan sudut elevasi. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang perlu kita perlukan adalah meteran, gunting, benang, busur, paku, bensin, lem lilin, dan sedotan. Cara membuat klinometer sederhana. Langkah pertama, gunting benang dengan ukuran 40 cm. Langkah yang kedua, lilitkan benang yang sudah digunting tadi ke sedotan yang telah disiapkan. Langkah ketiga, lilitkan benang satunya ke paku sebagai alat pemberat. Langkah yang keempat, lelekan lem lilin menggunakan korek bensin, lalu tempelkan lilin tersebut ke busur. Langkah yang kelima, tempelkan sedotan yang telah dililitkan benang dengan pusat busur sejajar dengan benang. Klinometer sederhana pun telah jadi dan siap untuk digunakan. Cara menggunakan klinometer. Langkah yang pertama, tentukan objek yang akan diamati. Langkah yang kedua, letakkan ujung klinometer tepat di depan mata. Langkah yang ketiga, arahkan ujung lain dari klinometer ke puncak benda yang akan dihitung tingginya. Langkah yang keempat, baca sudut yang didapat dari benang tersebut. Yang kelima, ukur jarak antara pengukur dengan objek tinggi yang akan dihitung. Langkah yang keenam, ukur tinggi dari pengukur dari ujung kaki sampai mata. Ini ada beberapa dokumentasi dari kelompok kami saat menggunakan klinometer. 나의 초코칩으로 스프링클러 입맛 버리게 만들고 싶어 숨기고 있지만 날 다 보고 싶어 If you want it, you can get it If you want it, 네 목소리를 더 들려줘 boy 식사는 없어 배고파도 음료는 없어 목말라도 달콤한 맛만 디저트 맛만 원하게 될 거 알잖아 식사는 없어 배고파도 음료는 없어 목말라도 달콤한 맛만 디저트 맛만 원하게 될 거 알잖아 내가 만든 쿠키 너에게는 독이지 내 마음속을 녹이지 Yeah, looking at my cookie 역시 향기부터 다르니 한 입은 모자르니 너의 초코칩으로 스프링클러 정신 못 차리게 만들고 싶어 숨기고 있지만 나도 보고 싶어 If you want it, you can get it If you want it, 네 목소리를 더 들려줘 boy 식사는 없어 배고파도 음료는 없어 목말라도 달콤한 맛만 디저트 Cara menghitung tinggi objek menggunakan klinometer. Di sini kami akan menghitung tinggi objek dengan klinometer dengan mengambil satu contoh soal dari anggota kelompok kami. Contoh soal, Aisyah diminta untuk mengukur tinggi tiang pondasi tembok yang ada di depan kelas dengan menggunakan klinometer. Pada posisi berdiri dengan melihat ujung atas tiang pondasi, terlihat klinometer menunjuk sudut 45 derajat. Kemudian jarak dia antara tiang pondasi sejauh 2,84 meter dan tinggi anak tersebut adalah 1,39 meter. Diketahui tinggi pengamat adalah 1,39 meter. Lalu, jarak antara berdirinya pengamat dengan objek yang akan diamati adalah 2,84 meter. Lalu, sudut alfa yang terbentuk adalah 45 derajat. Yang bisa diilustrasikan dengan gambar berikut. Ditanya, berapa tinggi dari pondasi tersebut?
Sebelum kita menghitung tinggi pondasi tersebut, kita harus mencari tinggi segitiga siku-siku tersebut dengan menggunakan tan. Karena tadi sudutnya didapat 45 derajat, jadinya tan 45 derajat sama dengan HA dibagi S. HA di sini adalah tinggi segitiga siku-siku, sedangkan S adalah jarak pengamat. Nilai tan 45 derajat adalah 1, sama dengan HA dibagi jarak pengamat tadi, yaitu 2,84. HA sama dengan 1 dikali 2,84. Jadi, didapat HA-nya adalah 2,84 meter. Setelah HA didapat, kita bisa mengukur tinggi pondasi tersebut dengan menggunakan rumus tinggi pengamat ditambah HA. Tinggi pengamat tadi adalah 1,39, sedangkan HA yang sudah kita tadi dapatkan adalah 2,84. Setelah dijumlahkan, hasilnya adalah 4,23 meter. Maka, tinggi objek atau pondasi yang diukur oleh Aisyah memiliki tinggi 4,23 meter. Dan presentasi dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.